Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bersama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Nawaitu Nawaitu an atlubal ilma an atlubal bidayatul hidayah hidayatul hidayah li ahsanil adabi li ahsanil wal ibadati zahiran wa batinan fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat ta'lim bidayatul hidayah untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama di sini sunnah hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna min ilmin la yanfa' min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Untuk Rasulullah dan para sahabat, para keluarga beliau, para nabi rasul, malaikat, para aulia, terkhusus guru besar kita musannif penyusul kitab Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi wa tarjimihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain. Seluruh guru kita, ayah dan ibu kita, mertua kita, silakan namanya masing-masing. Juga suami kita, putra-putri kita, menantu dan cucu-cucu kita. Dan untuk ruh kita pribadi, ya Allah, ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min hadzal majlis muslimah nurul iman min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah lana wa lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wudu kita sudah beres ya, sudah selesai. Sekarang halaman 49. Oke, 49 nomor 50. 49 nomor 50 ya, oke. Ini adalah mempelajari tentang hal-hal yang makruh dibenci Allah kita lakukan ketika kita berwudu. Barangkali kita biasa ini, sekarang jangan lakukan ini. Karena kesunahan wudu yang kemarin sudah kita pelajari, mulai cuci tangan, sikat gigi, menyedot air ke hidung, menyemprot air dari hidung, kemudian apalagi yang sunnah, mengusap telinga, mengusap leher, menggosok-gosok muka, tangan, kaki ketika wudu, doa mau wudu, doa setelah wudu, itu semua adalah sunnah yang bisa jadi sunnah itu tidak cukup untuk bayar ketika kita melakukan yang makruh. Sunnah itu prinsipnya, sunnah itu adalah dicintai oleh Allah. Sedang makruh itu dibenci oleh Allah. Jangan-jangan makruhnya ini efeknya lebih besar daripada sunnah. Sebetulnya dengan melakukan sunnah-sunnah tadi kita dicintai Allah. Tapi ternyata kita melakukan yang makruh sehingga Allah kemudian membenci. Meskipun tidak dosa tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan lakukan tujuan ini. Yang pertama kemarin, tidak boleh mengibaskan tangan yang menyebabkan air memercik kemana-mana. Nyiprat-nyipratkan gini nggak boleh. Yang kedua, jangan menamparkan air ke atas kepala dan wajah. Yok ini, atau langsung di keran dikencengin, ditampar-tamparkan ke muka atau ke kepala. Ini juga makruh. Kenapa sih itu tuh nggak boleh? Nafsu. Karena itu mengikuti keinginan, kesenangan, bukan perintah. Nomor 3, jangan kau berbicara di tengah-tengah wudu. Diusahakan tidak bicara karena itu hukumnya makruh. Berarti jangan mengajak bicara orang yang sedang wudu. Karena wudu itu ibadah, dia sedang berdoa kepada Allah. Bukankah semua doa wudu itu kan semua terhubung dengan semua kejadian di hari kiamat, gitu? Kemudian nomor 4, janganlah engkau membasuh tiap-tiap anggota wudu lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih dari 3 kali itu berarti terdorong oleh nafsu, kurang seger, kurang mantap, rasanya tadi kayak gurung pas. Nah itu semua adalah nafsu, was-was, ragu-ragu. Maka jangan lebih dari 3 kali. Muka jangan lebih dari 3. Hitungnya sejak kapan? Maksudnya gini, andai kita bedak-bedakan, kemudian kita bersihkan dulu muka itu tidak terhitung wudu. Jadi dihitungnya satu adalah ketika ini keadaan sudah bersih dan air sisanya itu sudah tidak berwarna putih keruh, tapi sudah bening. Itu kehitung 1. Dan di situ mulai wajibnya niat. Kapan sih niat wudu itu? Semua niat ibadah dimulai atau dikatakan, diniatkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan ini sunnah ketika rukun yang pertama. Ketika apa? Rukun. Karena rukun wudu itu yang pertama adalah muka, berarti niat itu ketika membasuh muka. Kapan itu? Setelah ini bersih. Setelah airnya yang jatuh berwarna apa tadi? Bening. Baru kemudian kita niat. Saya niat untuk menghilangkan panas kecil fardu karena Allah. Ini yang pertama. Nah, yang disebut air mustakmal itu adalah air sisa dari basuhan yang pertama. Karena yang pertama ini hukumnya adalah wajib. Maka ketika ini keran ya, ini hati-hati ya, keran. Kemudian kita ambil gini udah bersih nih, kita udah mulai wajib ngambil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kita tadai lagi nih air yang di sini tadi.
Ini air mustakmal, tidak sah dipakai bersuci. Jadi hati-hati. Setelah gini agak menjauh dari tangan ini, agak jauh dari rontoknya air dari apa ini? Muka. Karena air ini tadi begitu jatuh ke tangan, kita pakai basuhan yang kedua ini tidak sah karena air apa? Mustakmal. Bisa dipahami ya? Ini kok banyak yang baru ya? Ini baru ya? Baru ya? Oh 2 ya? Itu baru Ibu ya? Selamat datang ya para mahasiswa baru. Sudah pendaftaran, sudah buka pendaftaran mahasiswa baru ya? Oh iya. Jadi itu tadi apa Bu? Hati-hati terkena mustakmal. Kapan dihitung mustakmal? Dari air basuhan yang rukun, yang wajib. Berarti apa itu? Yang pertama. Basuhan yang kedua, kalau kanan lagi gini nggak apa-apa, karena itu sudah bukan mustakmal. Andai kita bukan di keran tapi tidak dicebok dari sebaik-sebaiknya tidak. Tapi kalau PDAM lagi nggak keluar, lagi tidak ada air, maka kemudian ada teh tapi nggak ada air, teh ini juga tidak boleh dipakai bersuci karena sudah bukan air mutlak tapi air teh. Cabai pakai air teh boleh apa enggak? Nggak boleh kalau untuk menghilangkan najis. Kalau najisnya sudah hilang ya nggak apa-apa. Pokoknya apa kok pakai teh nih? Bukan air sirih gitu kali ya, pokoknya air-air yang bukan air mutlak. Ini kembali ke ya wudhunya dari cebok. Sering ditanyakan ya, cebok. Kemudian kan kita di luar gini kan, ini misalnya airnya tinggal dikit, kan tidak keluar dari airnya, jadi airnya terbatas. Maka kita cebok bawa keluar. Ketika kita muka ini tadi, kan jangan sampai jatuh ke situ yang pertama. Karena yang pertama tadi berarti hukumnya air sisanya ini apa? Mustakmal atau air sisa. Jangan sampai kembali ke situ. Kalau kembali ke kamar mandi ini tadi, semua air itu menjadi tidak sah untuk dipakai bersuci. Kenapa? Karena hitungannya adalah air sisa. Air sedikit habis dipakai wudhu yang pertama, maka air mustakmal. Gitu. Nomor 5. Jangan engkau membasuh tiap-tiap anggota untuk lebih dari 3 kali. Ini semua ya, semua anggota wudhu. Mulai muka, tangan. Yang biasanya kita lebih dari 3 kali itu muka ya Bu ya. Merasa kurang apa? Seger. Atau kaki lebih dari 3. Kayaknya kurang bersih. Padahal kaki itu dihitungnya 1 adalah ketika sampai ke pertengahan betis sunnahnya. Wajibnya adalah sampai mata kaki, kemiren itu. Sunnahnya sampai pertengahan betis. Begitu kita kan gini, ini kan di bawah, di telapak kaki naik, seret. Nah ini jadi hitungannya 1. Kosok-kosok lagi, naik ke sini, seret ke betis lagi, terus turun ke bawah, hitungannya 2. Maksimal berapa tadi? 3. Jangan lebih dari 3. Hukumnya makruh. Yang kelima, janganlah terlalu banyak menggunakan air. Tidak boleh terlalu banyak. Misalkan lagi sikat gigi, sunnah nih, air jangan meluncur. Itu mubazir. Kalau kemudian semua gerakan-gerakan wudhu, waktu dipakai wudhu kerannya tidak boleh terlalu besar airnya, kecil aja. Itu masuk ini makruh. Jos gitu, itu makruh. Kecil aja, biar nggak kerupuk gitu. Wudhunya bisa tenang. Kalau airnya kecil, kalau airnya besar, kita pasti punya was-was. Aduh, airnya habis banyak nih, akhirnya wudhunya tidak bisa tenang. Jadi airnya kecil. Cukup basah, cukup bisa ngalir ke muka, itu aja. Karena menggunakan banyak air ini hukumnya makruh. Kalau bukan kamar mandi kita sendiri, kalau milik masjid gini malah bisa haram. Kalau kita berhamburan berlebihan soal air. Kenapa? Ini wakaf milik air masjid.
untuk air simbahmu. Bukan milik nenek kita. Jadi ya harus apa tadi? Tidak boleh berlebihan. Kalau misalkan di tempat mana gitu kita terpaksa harus air banyak atau mandi gitu, kita harus nyemplungin kotak bayar airnya. Karena tadi ini untuk baik siapa? Bukan baik baku. Jadi ya harus itu tadi sebagai bentuk ganti air yang kita pakai, biar tidak haram karena terhukumi mencuri air wakaf. Ini kalau kita sering ziarah kemana-mana ya, ziarah, rihlah, kemudian di perjalanan, apalagi kita bawa rombongan banyak, di masjid lain enak mandinya gratis gitu ya. Iya, itu di masjid siapa? Baik. Jadi kalau kita di masjid-masjid itu kita harus nyemplungi kotak. Satu bis itu ya berapa gitu dicemplungi. Kalau mandinya di mana tadi? Di masjid. Jangan semata-mata gratis, nanti kasihan. Rihlah ziarah itu sunnah, tapi mencuri air itu hukumnya haram. Habis nanti pahalanya, bayar banyu tadi. Jadi air-air itu justru apa tadi bu, nyemplungi kotak gitu ya. Kadang tidak terpikirkan ya, malah golek sing apa tadi sing gratis. Lebih-lebih hanya karena was-was itu ragu-ragu. Menghilangkan was-was itu ya jangan diikuti. Udah itu doang, jangan diikuti. Sebab orang yang was-was itu sebenarnya dia sedang dipermainkan oleh syaitan yang bernama wallahan. Kurang L itu. Wallahan itu setan khusus yang mengganggu orang yang sholat dan orang yang wudhu. Namanya wallahan. Jadi setan itu punya nama. Namanya itu berdasarkan departemen gitu, departemen perwuduan sama permandian, persolatan. Namanya departemen siapa tadi? Wallahan. Punya banyak yang menggoda setiap orang sampai itu muncul perasaan tadi. Wudumu gak sah, paling koyok lentur, paling koyok keluar cairan, paling kayak tadi belum kebasuh yang sini. Nah itu semua kerjaan wallahan. Karena dia berbisik. Semua setan itu kerjaannya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu alladzi, sesuatu yang yuwaswisu, berbisik. Bukan gini, turun minggu udah gitu. Tapi setan itu kerjaannya apa tadi? Berbisik. Ini hati ya, jantung, hati kita itu. Nah, setan itu duduk di salah satu sudut jantung hati, lalu dia punya belalai, terali belalai. Yang belalai itu kerjanya kayak tangan kita mainin HP, nyekrol, seret. Bisa dipahami? Jadi setan itu hati kita di seret, suruh nyerek, seret sebelah kiri sopot tuh, ampun gak enak. Seret, maling ini anakku sopo sing jemput. Seret itu dia mainin ini tadi. Mainin apa tadi? Belalai. Begitu dia gerakin belalai, maka kemudian muncul bisikan-bisikan, suara-suara. Suara tadi adalah gerakan belalainya setan. Di mana dia mainnya? Fi sudurin nas. Sudur itu jamak dari sodrun. Sodrun artinya dada. Jamaknya sudur. Nas itu berarti semua manusia. Kalau insan satu manusia. Seperti wal asri innal insana lafi khusrin illa, itu insan. Masing-masing manusia pasti rugi. Tapi kalau setan, surat An-Nas Allah pakai istilah nas. Jadi rata gitu semua, bukan masing-masing, tapi rata. Semua manusia digoda setannya lewat bisikan di mana? Dada. Jadi di dada. Bukan setan kemudian di depan kita, ayo
tak cekek ya. Enggak, itu bukan setan. Kalau setan tidak gitu. Setan bukan gitu bentuknya. Setan itu lewat apa tadi? Berbisik di jantung manusia. Berbisiknya pakai apa tadi? Telali. Kemudian sudur, apa itu sudur? Sudur itu jadi hati itu berlapis-lapis, kayak bawang merah. Kalau bawang putih kan lapisannya cuma sedikit, kalau bawang merah kan agak tebal. Nah, lapisan paling luar itu disebut sudur. Nah, setan geraknya di situ, di lapisan hati yang paling luar. Lapisan di dalamnya disebut qalbun. Qalb, jantung. Lapisan lebih dalam lagi disebut fuad, suara hati. Lapisan paling dalam disebut lub, lubbun, jamaknya albabun, ulul albab yang mempunyai lub. Lub itu berarti bagian hati yang paling dalam, hati nurani, tempat di mana Allah, suara Allah, cahaya Allah masuknya ke lub, ke fuad. Jadi kalau setan tempatnya di mana tadi? Di luar. Dia nggak mampu tembus ke dalam dada yang bagian paling dalam, nggak mampu. Maka kenapa kalau kita zikir Allah, la ilaha illallah, disuruh masukin ke jantung yang paling dalam, terus kemudian nyambung, akhirnya menggerakkan apa nih? Ini ya tempat kantung air mata. Hati kita tuh jadi berdesir, merinding semua. Apa itu? Sambungan dari lub, dari fuad, dan dari qalb. Nyambung ke saraf memacu mata untuk mengeluarkan air mata. Air mata tadi fungsinya apa? Membersihkan hati yang ditempati setan tadi. Dibersihkan pakai air mata taubat tadi, yang sudur, yang timbulnya karena kita mengingat Allah. Kadang kita kalau mulai ngaji kan, ya di sini juga ini tadi karena waktunya terbatas, jadi kita nggak pakai zikir Allah sana. Oh ya Allah, begitu tuh deh, karena masuknya ke sana tadi. Kalau Allah sudah ada di situ, maka setan nggak mampu begini, nggak mampu menggerakkan telalainya tadi, belalai. Maka ketika setan berbisik-bisik tadi, bisik, aduh subire, mari gini salat, tuh tendangku tadi turun, tak matikan kompor, itu setan itu. Kita langsung membunuhnya, menyetopnya dengan apa? Astagfirullah, innalillah, ya Allah, yang ada Allah. Musuhnya setan adalah lafaz apa? Allah, zikir Allah, menyebut atau mengingat Allah. Logikanya bahwa setan itu kan menempati mana tadi Bud? Dada yang paling luar atau sudur. Itu kan jantung. Nah, kemudian jantung itu kan kerjanya narik darah dari seluruh tubuh ya, ditarik, pompa gitu kan, masuk ke jantung, dari jantung disemprotkan ke seluruh tubuh. Jadi narik, nyemprot, narik, nyemprot, kan gitu. Nah, kalau kemudian pas narik gini ngumpul di dalam ini tadi, di dalam keisinya Allah, zikir, maka kemudian ketika jantung itu nyemprot gitu ya, maka Allah ini mengalir ke seluruh aliran darah. Dan ketika mengalir ke aliran darah, maka setan tak mampu bergerak. Jadi kalau kata Rasulullah, setan itu berjalan di aliran darah, gitu kan? Kenapa tadi? Ya karena darah yang tidak teraliri. Nama siapa? Allah. Gimana menyetopnya? Pakai zikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Maka otomatis setan itu melemah, bergerak dia, berhenti.
Kan dia jalan gini, kelelur di darah. Tadi ya, aduh lama banget sih, umi sih, aduh kok gitu sih, itu ya. Terus kita, astagfirullah, mandek dia, nggak mampu gini lagi. Maka kita kembali fokus. Sebentar kemudian dia akan cari jalan tuh. Kan ini jantung kan terus pompa, terus pompa. Ketika energi Allah itu kita sudah lalai, kemudian dia masuk lagi, krek lagi, zikir lagi. Makanya kita di kitab Hidayah ini semua kegiatan ada doanya. Biar tidak sampai setan itu mengalir ke darah kita terlalu lama. Baca gini, bismillah. Untuk tiap gerakan ingat Allah. Apa itu? Menyetok gerakan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was itu kerjaan siapa? Walahan, ya. Kemudian itu yang nomor 5. Yang nomor 6. Janganlah engkau berwudu dengan air yang telah terkena sinar panas matahari. Maksudnya kalau di tempat ini kan latar belakang fikih ini adalah di daerah-daerah yang memang panas. Untuk daerah yang panas, kalau airnya sudah kena sinar panas matahari, maka airnya menjadi bertambah panas. Kalau wudu pakai air panas, akhirnya wudunya tidak bisa khusyuk karena kepanasan. Jadi wudunya cepat. Padahal wudu itu ada zikirnya. Akhirnya kita tidak sempat zikir, tidak sempat ingat Allah, selak kepanasan. Makanya itu pakai air panas ketika di tempat yang panas hukumnya makruh. Kalau di Malang, di Batu yang suasana kayak gini, kita mandi jam 3, justru pakai air hangat menjadi sunnah karena membantu kita untuk wudhunya lebih khusyuk dan lebih lama, lebih fokus misalnya, gitu ya. Di dasar alasannya air musyammas atau air yang terkena matahari ini makruh karena membuat ibadah kita mandi atau wudhu menjadi buru-buru. Dan buru-buru itu berarti tidak bisa khusyuk. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Ibu mau nanya? Oke, nanti aja. Oh iya. Nomor 7. Janganlah kau berwudu dengan air yang berada di tempat yang terbuat dari logam seperti kuningan. Kenapa? Karena kalau air dari kuningan dan air itu mandek, tidak mengalir, maka air itu bisa bau karat. Dan bau karat itu akhirnya membuat kulit itu ya jadi bermasalah, gatal apa gimana. Intinya apa ini? Intinya wudu itu mesti tenang, mesti khusyuk, tidak terganggu dengan kualitas air, dengan yang hal-hal yang begini. Ada lagi nomor 8, yaitu menghanduki air bekas wudu. Itu hukumnya juga makruh. Kalau habis wudu tidak boleh anduan. Mengandui. Jadi kalau airnya masih melocor-melocor, kita selalu pakai mukena gini aja, jangan sampai dihandui. Karena menghanduki berarti menghentikan malaikat pembawa cahaya wudu untuk berdoa memohonkan ampun. Jadi ibaratnya gini, kamu nggak usah bawa malaikat, larang, gitu. Orang dia lagi berdoa untuk kepentingan kita, tapi kita stop. Karena basahnya air wudu ini sama dengan malaikat yang sedang berdoa, basah ini. Maka jangan dihentikan dengan apa tadi? Menghanduki. Jadi itu hukumnya makruh. Gimana caranya biar mukernya tidak jamuran? Ya agak nanti. Maksudnya jangan imami wis Allahu Akbar baru kita wudu. Ya telah kocok itu mana mukernya bisa apa tadi? Jamurin. Terus diler. Kalau habis sholat itu di jembreng. Apa di jembreng? Jangan dilipat nanti lembab. Ya. Ini hal-hal yang makruh. Menjalankan 7 atau 8 perkara tersebut di atas,
ketika berwudu itu hukumnya makruh. Makruh adalah dibenci oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, innaman, sama-sama, ayo. Innaman Dzakarallaha dzakarallaha inda inda wudu'ihi wudu'i tahharallahu taharallahu jasadahu jasadahu kullahu kullahu wa man lam wa man lam yadhkurillaha yadhkurillaha lam yadhur lam yadhkur minhu minhu illa ma illa ma asabahul ma'u asabahul asabahul ma ma'u. asabahul ma Sama-sama. 2, 3. Innama dzakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahul ma. artinya innaman sesungguhnya siapa saja orang dzakara yang menyebut-nyebut atau mengingat, menyebut atau mengingat. Dzakara itu punya makna 2, menyebut dengan lisan, mengingat dengan hati atau dengan akal pikiran. Allah, sesungguhnya, kalau ada kalimat sesungguhnya itu berarti di kalangan tertentu ada keraguan. Ada sahabat atau sahabat yang diajak bicara sama Nabi ini agak ragu-ragu. Makanya Nabi kasih kalimat inna. Kamu masih ragu-ragu tak? Inna, beneran loh, sungguh loh. Seseorang yang menyebut Allah, mengingat Allah inda wudu'ihi, ketika dalam wudunya, maka tahara akan menyucikan, telah mensucikan. Ilmati Allahu Allah jasadahu, jasadnya, badannya, kullahu, semuanya. Kayak kemarin kita muka, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku saat wajah-wajah menghitam di hari kiamat. Yang disucikan Allah bukan cuma dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, tapi dosa di dalam-dalam. Apa dalam ini? Contohnya dalam pikiran kita. Kemudian perut kita, dosa yang ada di perut, kan perut gak ikut dibasuh ya? Kan wudu gak ada mengusap utel, gak ada. Apalagi gebyur perut, gak ada. Tapi kalau kita pakai zikir yang diajarkan kemarin, mulai cuci tangan sampai habis wudu, berarti kita mengingat Allah dalam setiap gerakan wudu. Itu perut disucikan, usus dalamnya perut disucikan Allah, kemaluan disucikan Allah depan belakang, pikiran otak disucikan Allah, hati disucikan Allah, paha disucikan Allah. Semua jasad ini disucikan Allah. Tadi karena sudah terisi zikir apa? Allah. Gitu? Karena kita mengingat Allah, menyebut Allah. Ya Allah, apa yang gini tangan? Mohon kekuatan dan keberkahan, lindungi dari kesialan dan kerusakan. Mulut, tolong aku agar selalu bersyukur, berzikir, ibadah. Lindungi dari bohong, ghibah, marah, cerewet. Nah, itu kan berarti mengingat Allah. Nah, nanti lidah ini disucikan, tenggorokan disucikan, lanjut ke lambung disucikan. Nih dalilnya, kenapa tiap gerakan itu harus ada banyak zikirnya, doanya. Waman, bagaimana kalau saya tidak begitu nih? Waman, dan barang siapa lam yadhkur, yang dia tidak mengingat atau menyebut Allah, lam yadhkur, maka tidak akan sedang selalu. Ini kalau yang tadi fi'il mati. Fi'il mati berarti telah beres wis, kamu udah disucikan gitu. Kalau yang ini fi'il mudhari, tidak sedang, meskipun kamu sedang wudu, tapi kamu tidak sedang disucikan. Minhu, dari wudunya, illa ma, kecuali sesuatu, asaba yang mengenai, hu, bagi man,
al-ma'u air. Tidak disucikan Allah kecuali bagian tubuh yang terkena air yang basah. Kepala juga yang basah sini, ya sini doang yang disucikan. Padahal biasanya dosa itu di otak tengah itu, bukan di otak yang frontal cortex yang depan-depan ini. Itu nggak bisa suci. Belakang nih memori-memori yang tidak baik yang mengendap di otak kecil, otak belakang, nggak disucikan Allah karena yang disucikan hanya yang apa? Yang basah. Jadi itu tujuannya kita belajar bidayah, agar seluruh zahir batin kita ketika kita wudu disucikan oleh Allah. Maka pakailah ilmu bidayah setiap kita wudu. Fungsinya menyucikan lahir dan batin. Monggo silakan. Mau nanya? Ya, ya. Silakan, itu mic-nya. Alhamdulillah Bu Musa nggak jadi kemantennya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Ibu tadi ketika kalau kita sholat malam itu disunahkan pakai air hangat. Seumpama tidak pakai air hangat gimana? Nggak apa-apa. Yang penting itu bukan sholat yang pakai air hangat, wudu atau mandinya. Yang terpenting adalah kita wudunya bisa khusyuk, bisa pelan-pelan. Misalkan saya kalau pakai air hangat, air dingin nggak pengaruh. Maksudnya nggak pengaruh, ya wudu saya tetap cepat-cepat. Nah, sekarang cobaan pakai air hangat biar wudunya agak lama. Tapi saya pakai air dingin juga bisa tetap khusyuk, tetap lama. Ya berarti pakai air dingin nggak masalah. Jadi tujuannya utamanya adalah khusyuk, bisa tenang ketika wudu. Bahkan disunahkan duduk kan, wudu sambil duduk itu beda sama berdiri. Ya karena kita sekarang praktek wudu duduk di kloset, di atas klosetnya kita tutup, kita duduk, itu memang beda. Wudunya jadi lebih tenang, nggak capek, nggak buru-buru, gitu ya. Ibu juga udah praktek kan? Iya, alhamdulillah. Gimana? Yang nomor 2 Bu, solusinya gimana kalau kebanyakan di Surabaya itu kan hawanya panas. Iya. Terus pada umumnya itu rumah-rumah itu kan kalau memang kesulitan air kan pakai tandon. Otomatis kalau tandon itu kalau siang otomatis panas. Padahal di sini tidak yang telah terkena sinar panas matahari itu kan makruh, ya dibenci. Terus itu solusinya gimana? Solusinya gimana? Ya nggak apa-apa, yang panasnya itu kan sementara doang. Nanti kan lama-lama kan airnya jadi dingin lagi. Ketika air keluar pertama jangan dipakai dulu, masih panas. Nanti lama-lama menyesuaikan dengan suhu ruang. Nggak apa-apa. Jadi ini tadi yang terpenting adalah jangan sampai fokus atau konsentrasi kekhusyuan wudu atau mandi terganggu dengan air. Gitu ya. Ada lagi? Terima kasih ya Bun. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang lain. Bu Prof? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ini yang sering saya amati nih. Ini kalau kita pergi kan tidak semua mereka muslim dan seterusnya. Iya. Biasanya itu ada bak, kemudian ada keran. Ada bak, ada Tidak keran. ada keran saja yang di tempat lain. Oh iya. Nah, kemudian kita ragu, ini ada air. Kadang-kadang mungkin ada orang lain kemudian wudhu di situ saja gini-gini, akhirnya ini mustahil. Nah, tidak ada dua pola. Nah, biasanya kita akan bersuci. Sering kan menggunakan air itu. Padahal itu mungkin mustahil. Kita nggak tahu. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita kemudian wudhu. Nah, kalau memang wudhu pakai aja yang keran. Tapi kemudian tadi kan sudah mustahil lagi tadi. Nah, itu yang kemudian kan menjadikan orang lain mustahil. Benar-benar. Nah, itu mungkin terus kadang-kadang wah ini gak telaten untuk bersusnya kan gak telaten, kita ambil aja air yang di situ padahal itu mustahil.
Itu yang sering saya lihat itu, oh dia tak telaten buru-buru kan. Buru-buru. Mungkin bisa penjelasan. Oke. Andai seperti itu, kan ada dua hal itu tadi ya, bersuci dari kencing atau bersuci ketika wudhu. Jadi gimana kalau wudhu? Cebok ditaruh di bawah keran. Ceboknya jangan langsung dipakai, ditaruh di keran, disucikan dulu. Karena di cebok tadi bisa jadi masih mengandung najis, tapi jangan banyak-banyak airnya, itu tentu milik Mbak. Jadi disucikan dulu ceboknya, dibuang ke bawah pelan-pelan, kemudian pakai air di keran. Jadi wudhunya pakai cebok. Wudhunya kalau seperti itu nggak perlu sunat 3 kali, sekali-sekali aja. Karena airnya terbatas. Jadi wudhu pakai apa tadi? Cebok dibawa keluar gini. Ya seperti yang wudhu pakai cebok biasanya. Seret diratakan, taruh ceboknya diratakan di luar bak diratakan. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Sudah sah ini. Sekali ini dosa, asalkan kita udah tahu ya, harus mengenai 4 tempat tumbuhnya rambut di muka: alis, bulu mata, kumis, sama jenggot. Kumis jenggot enggak, berarti harus kena alis, tempat tumbuhnya. Apalagi rambutnya, tempat tumbuhnya jangan kena. Itu diratakan tadi pada itu. Ya, terus ambil lagi tadi itu kan masih ada, dipakai tangan, pelan-pelan ditaruh lagi, diratakan. Memastikan bahwa semuanya terkena air sampai masuk ke mulut. Jadi wudhunya pakai air langsung dari keran, tapi pakai cebok. Kejadian lagi, terima kasih Bu ya pertanyaannya. Pipis, bagaimana dengan pipis? Pipis saat misalkan kita itu cari pertama pakai air Mbak, sekedar ini mungkin ya. Nanti boleh nanya ya. Ini tentang air kalau kita lagi di masjid-masjid juga kadang-kadang begitu, nggak ada wudhunya di luar, di dalam cuma ada bak timbo yang besar. Nah, bagaimana kita seperti itu? Andai yang di ember itu tidak sampai 2 kulah. 2 kulah itu kalau literannya 216 liter. Itu 2 kulah. Banyak nggak Bu segitu itu? Banyak. Nah, kalau kemudian tadi apa tadi cerita apa? Air ya. Ini pipis. Pertama kita pakai itu, berarti kan belum pasti suci nih, hanya menghilangkan najis toh. Nanti harus bilasannya pakai air yang di keran. Ini yang niat bersuci. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik, bersihkan farjiku dari kotoran. Ini yang dihukumi bersuci. Jadi harus ada acara membilas, menjaga jangan sampai tadi airnya air mustahmal. Lagi, kalau ada kemudian ada ember gede, nah kan biasanya itu diisi air banyak. Saya juga sering gitu. Ini kalau aku wudhu di sini jelas nggak sah, karena di sini ada klosetnya jongkok, dan ini pasti airnya. Ya dengan mata telanjang aja kelihatan, pasti kecipratan itu kalau posisinya gitu. Berarti saya tidak boleh bersuci pakai itu. Kalau toh cawi harus pakai apa tadi? Bilas. Kalau wudhu bagaimana kalau pakai keran? Itu saya tarik dulu embernya. Berat tapi saya harus tarik biar saya bekasnya wudhu tidak kembali ke situ. Atau kalau nggak mau narik-narik berarti saya harus nyibui pakai apa? Cibuk. Kayak di yang pertanyaan tadi. Jadi itu teknis kalau kita wudhu di tempat-tempat yang tidak ada keran. Sebaiknya kita di rumah itu memang selalu harus ada keran luar dan keran dalam. Luar itu maksudnya bukan di luar kamar mandi, di luar bak mandi, untuk persiapan kalau wudhu. Gitu. Makasih ya Bun. Ada lagi? Oh iya, siap. 2 orang. Bu Endang baru datang ini. Oh iya, alhamdulillah. Selamat datang ya, lama tak ketemu. Sehat, alhamdulillah. Ya Bun, siapa? Monggo. Waalaikumsalam. Di itu
lapisan seperti barang ini, Ustazah. Oh iya. Apakah orang kesurupan itu sudah kena loopnya, anunya itu, godaannya itu, sehingga sampai dia nggak sadar? Dan saya kurang tahu orang kesurupan, tapi ini beberapa gejala itu ada di sekolah, kan anak banyak kesurupan. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Orang kesurupan enggak lu. Kesurupan itu disudur. Kan setan itu masuknya di lapisan apa tadi? Sudur. Dia tidak bisa tembus ke dalam. Kesurupan itu makanya gampang bacain adzan, ayat kursi itu udah selesai, karena dia setan itu pengapasannya adalah zikir. Kalau nafsu berat, tapi kalau setan begitu zikir maka gerakan dia di dalam itu berhenti. Ya. Terima kasih ya Bun. Mudah-mudahan kita nggak jadi kesurupan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun tadi rezeki pembantunya Bumin dolan ke rumah saya. Bumin mengajar rutin. Hah? Mengajar rutin. Habis itu saya kok kali kesini wis. Mohon maaf nggak tahu. Iya. Pertama pertanyaan saya tuh sampai sekarang terus terang masih bingung tentang tayamum itu yang betul itu bagaimana. Satu. Kemudian yang kedua, seperti saya bukan saya mengeluh. Kan lutut sebelah kiri itu tahun 2019 kemarin pernah sakit karena naik turun tangga, lari, akhirnya sakit terus sote 5 tahun yang lalu 2019. Ya, tapi sholatnya duduk terus bisa sembuh, sholat biasa. Lalu kemarin habis kontrol, dokternya bilang kurangi berat badan Bu, ini paginya booster itu apa dokter? Ya seperti vaksin. Nah kalau ke kamar mandi umum itu ada dua kemungkinan. Kadang ada yang proses duduk, sebelahnya ada yang jongkok, tapi kadang ada yang jongkok saja. Nah kalau jongkok itu saya nggak berani karena lutut sebelah kiri yang pernah sakit itu. Nah bagaimana kalau pas mau wudhu mungkin ada nasihat dari Ustadzah Dr. Masiah yang saya sudah merindukan lama. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak masuknya kemarin karena keluar kota bukan bolos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Favorit saya, jangan favorit saya. Iya, terima kasih. Apa tadi yang pertama? Tayamum. Belum waktunya. Nanti ada pelajaran halaman 52. Habis. Jadi benar nanti harus hadir 52. Ya Allah saya niat nanti hadir. Ya gitu, tapi nggak boleh pakai debu yang di tembok-tembok. Nanti ada debunya, nanti dibawain. Lagi memang pakai contoh gitu. Jadi nanti biar semua tahu, ya gitu. Tapi kita ini nggak pakai tayamum Bun, karena kita tuh selalu ada air. Malam itu kayak air, kecuali kalau sakit berat. Tapi meskipun sakit sebetulnya pakai air masih bisa. Jadi jubel sininya ratain kan masih bisa pakai wudhu. Jadi sebetulnya, tapi kita mesti tahu caranya tayamum. Ya Bun ya. Yang kedua perkara lutut. Nah, kalau pipis gimana kalau klosetnya jongkok? Kan aslinya pipis sambil berdiri itu kan sangat makruh, sangat dilarang. Tapi kalau kondisi begitu justru yang pipis sambil duduk dilarang kalau jongkok, karena membahayakan apa tadi? Lutut. Sedangkan menjaga keberlangsungan anggota tubuh itu hukumnya wajib. Jangan sampai gara-gara memburu sunnah sampai melakukan yang haram. Mencelakakan diri sendiri hukumnya haram. Wala tuhliku anfusakum. Jangan engkau membuat kerusakan bagi dirimu sendiri. Berarti pipisnya sambil berdiri. Terus pertanyaannya tadi itu jawabannya ya. Berarti kalau seperti ini salah. Berarti itu saya dulu sekali pada ibu. Soalnya saya nggak mau teoritis. Jadi misalnya celana itu lepas. Celana lepas tapi dicampurkan. Ini sambil begini itu sampai. Iya. Nggak apa-apa begini. Boleh. Biar nggak teoritis tak praktek. Jadi Bun ya,
Jenengan nyopot celana sambil pegangan tembok. Biar nggak copot. Kaki kiri dulu Bun, kalau ngelepas. Jangan kanan dulu, yang dilepas kan gini Bun. Nah yang diangkat kakinya yang kiri, yang kanan pegangan tembok. Nah gini prakteknya. Habis itu terus yang kanan. Terus ngelinting ya, cangkol tembok. Kalau nggak ada cangkolannya gimana nih? Dilipet, cari selempitan. Kalau nggak ada selempitan nih, ini Bun, dimasukkan ke dalam. Dan ini gamis, kalau kita biarin, ini akan najis semua. Jadi gamis diangkat, seret, dimasukkan ke belakang, ke gini, seret gini ya. Ini gamis ya, dimasukkan ke belakang leher. Jadi ngisor ini bebas, nggak ada kain-kain. Loh, ini agak teori ya. Terus praktek. Tujuannya kenapa? Biar nggak kena cipratan najis. Terus pipis agak jongkok gini Bu. Terus jangan awas gini, jangan. Rotot sikilnya itu diginikan. Biar nggak nyiprat. Karena kalau ya itu nanti nyipratnya malah susah gitu. Kemana-mana. Ya, jadi setelah itu saya gak digini biar yang najis ini bagian kaki saja, tidak nyiprat ke tembok. Kemudian kita cawi kalau pipis berdiri tidak boleh, cawinya gini Bun. Pasti tidak suci. Karena kemaluan itu termasuk anggota luar. Jadi cawinya itu jongkok gini, agak jongkok, pegangan. Ini di mana tadi? Disiram terus digosok. Karena bibir yang kelihatan ketika kita jongkok kelihatan dari depan itu termasuk anggota tubuh luar yang harus disucikan. Jadi kalau cawi itu harus kena ini sama belakang terus disiram, tapi tetap posisinya agak apa tadi? Jongkok. Terus gimana setelah yakin ini udah di sini, udah di apa tadi? Digosok-gosok, terus disiram kanan kiri. Ini juga iya, depan juga belakang. Terus agak rapat disiram semua. Selesai. Habis itu kalau ada tisu ya ditisui. Kalau enggak ya ini biarin gini dulu. Model gini, jangan dilepas dulu karena kita belum wudu. Kalau mau wudu di situ juga boleh. Kalau di luar ya dipakai, aja sampai di luar. Begitu kira-kira ya. Ini bukan cuma buat Bu Endang, semuanya kita yang sudah umur segini tuh memang kalau di jalan itu kadang repot. Udah bajunya tuh harus, ya kan bajunya harus baju yang gamis-gamis gini, apalagi kalau pakai celana-celana gitu ya. Itu tadi. Kalau jedenya itu nggak ada sandal jepitnya, nggak apa-apa, mau nopo-nopo ya. Iya, karena itu sunnah. Justru yang wajib tadi cawinya harus bersih. Iya, sama-sama aja. Gitu. Kita lanjutkan. Sebentar Ustaz. Saya nanya lagi kan. Mana terkait oh ya, kan kalau mencukur alis makruh ya Ustaz. Nah sekarang bukan mencukur alis, tapi kan kadang-kadang wajah setiap orang itu tidak sama. Ada yang dahinya lebar, ada yang sempit. apanya yang lebar? Dahi, badut. Nah sekarang kalau yang dahinya, baduknya sempit, itu anak-anak rambut itu biasanya hampir mengenai sudut mata luar. Sekarang kalau seumpama anak-anak rambut itu dikering, dicukur bersih, sehingga kalau memakai mukena itu tidak terlihat samping pelipis kiri kanan. Nah itu bagaimana tentang hukum mencukur anak-anak rambut
dipelipis dengan niat supaya kalau memakai mukena tidak terlihat anak-anak rambut itu dari pelipis kiri maupun kanan, karena rasanya agak banyak yang terlihat kalau memakai mukena. Demikian Ustazah. Terima kasih. Makasih ya Bu. Kalau muka yang dahi apa tadi? Sempit. Banyak anak-anak rambut. Dasar dilarangnya mencukur alis adalah karena faktor tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mengubah bentuk ciptaan Allah dengan niat karena merasa itu kurang estetik atau kurang cakep, kurang indah. Beda filosofinya. Sedangkan tadi kita nyukur apa tadi? Anak rambut. Itu tujuannya adalah agar kalau pakai mukena dahinya tetap kelihatan dan tidak kelihatan rambutnya. Itu tidak apa-apa. Tetapi perlu difahami bahwa yang disebut muka adalah mulai tempat tumbuhnya rambut sini sampai ke batas telinga sini. Jadi kalau ada yang tidak normal, maksudnya sampai ke sini-sini rambutnya, itu dihitung ini tidak rambut yang harus ditutup. Karena ini bukan rambut kepala, tapi ini rambut muka. Sedang rambut muka statusnya sama dengan alis, nggak apa-apa kelihatan, karena nyambungnya ini adalah rambut muka. Cara mengukurnya gini. Ini kan anak puntilnya telinga, ditarik garis lurus ke sini. Tempat tumbuhnya rambut yang sini. Nah, bagian yang di bawah ini termasuk muka. Bagian yang di atas ini termasuk kepala. Yang ini wajib ditutup. Kalau wudhu juga rambut ini yang harus kena sebagian, bukan rambut yang sinom yang di sini tadi. Ini untuk mengetahui apa itu muka, apa itu kepala, gitu ya. Jadi tadi kalau nyukur sebetulnya tidak perlu dicukur karena ini bukan rambut apa tadi? Kepala, tapi rambut muka, gitu. Masalahnya kalau memang itu rambut kepala, jadi bukan rambutnya wajah. Ini itu apa panjenengan itu? Ini panjenengan apa kasusnya panjenengan tak? Bisa saya, bisa juga orang lain. Karena kadang-kala kan Ya sudah, berarti kalau memang dianggap rambut kepala, ya oke dicukur. Ya, seperti kalau muka berarti seperti apa tadi? Alis, tidak apa-apa kelihatan. Kalau memang rambut kepala berarti ya dicukur. Ada lagi tadi siapa tadi yang ngancam? Oh sudah ya, sudah ya, sambung ya. Ya, karena ini bab ini sudah selesai. Nah, insya Allah nanti ketemu lagi kita bab mandi. Kayak kita, saya udah tidak pernah mandi besar nih. Ya ini mandi tidak besar, mandi setengah besar juga nanti ada tata caranya. Maka ikuti aja tata cara mandi. Meskipun bukan mandi besar, mandi kecil atau mandi setengah besar, mandi sehari-hari. Ketika keringetan dan sebagainya, mandi-mandi sunnah nanti juga ada tata caranya, ada adabnya. Yang kami pesankan sekarang, kesempatan kita berwudu adalah kesempatan mendapat kesunahan dan pembersihan zahir sama batin. Berzikirlah mulai awal sampai akhir agar Allah membersihkan apa-apa yang tidak basah dan tidak tampak. Demikian, semoga menjadi ilmu yang manfaat, singkat, tapi insya Allah Allah memberi keberkahan dari ilmu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una. Innaka antal fattahul alim. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha pemberi kemanfaatan, Engkau juga zat yang maha pemberi bahaya. Beri kemanfaatan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang tertangkap oleh mata, telinga, dan akal kami. Beri kemanfaatan apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak membawa kami lebih baik. Mohon ya Allah, buang kenangan-kenangan, buat sesuatu, bikin sesuatu yang tidak bermanfaat itu agar hilang dari segala bentuk memori kami ya Allah. Karena Engkau maha menghapus
dan Engkau juga Maha menetapkan. Allahumma ya Allah ij'alna minat tawwabin. Dengan wudu, dengan bersuci yang kami lakukan selama ini, kami tahu banyak salah. Meskipun kami sudah sangat berusaha maksimal agar wudu kami sah, agar Engkau mencintai cara dan adab wudu kami, tapi kami juga tidak bisa memastikan bahwa apa yang kami lakukan itu 100% dapat kesunahannya, dapat kebenarannya. Maka kami pasrahkan wudu kami kepadamu ya Allah. Mohon Engkau memaafkan seluruh ketidaksempurnaan kami. Kalau ada cara-cara yang salah selama ini, terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau hadirkan kami, dan kami jadi sadar bahwa kami salah. Kami mengakui kesalahan dalam wudu kami. Maka ampunilah, jadikan kami bagian dari orang-orang yang senang bertaubat, senang bersuci. Waj'alna min ibadikas sholihin. Lalu jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang sabar, hamba-Mu yang senang bersyukur kepadamu ya Allah. Akhirnya terimalah seluruh ibadah kami. Mungkin kami niatkan ibadah, tapi niat itu jadi tidak sah karena cacat niat kami. Kami kotori dengan niat riya, pamer, ujub atau sombong, merasa bahwa kami lebih baik. Maka ya Allah, perasaan itu kadang tidak mampu kami hindari. Maka tolonglah kami, lindungi kami dari tiupan-tiupan rasa sombong, lindungi hati kami dari tiupan rasa ujub. Engkau sangat membenci perasaan hati yang tinggi, yang meremehkan orang lain. Maka ya Allah, kami lemah untuk melawan nafsu ini. Maka tolong ya Allah, a'inna waj'alna minat-tawadhu'in. Jadikan kami dengan pertolongan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan cinta-Mu ya Allah, bagian dari orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Karena memang sejatinya dan senyatanya sungguh fakta bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami tidak tahu apa-apa, kami tidak mampu apa-apa kalau Engkau tidak beri pertolongan kepada kami. Maka ya Allah, buang sifat-sifat itu dari hati kami, habiskan bersih ya Allah. Kami tidak mau ada sedikit pun tersisa rasa ujub dan rasa sombong. Maka kami pasrahkan seluruh ibadah kami kepadamu. Mohon ampun kekurangannya ya Allah, sempurnakan yang tidak sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan untuk kami kebahagiaan di akhirat kami. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Jaga kami dan seluruh sahabat muslimah nurul iman kami dari api neraka, dari api neraka. Beri kami akhir hidup yang husnul khawatim. A'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan salihan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa anti ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun rawuhnya sedanten nggih. Allah terima langkahnya, Allah angkat derajatnya, Allah hapus keburukan-keburukannya. Terima kasih, semoga kita bisa istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun, terima kasih Ustazah Nafis yang telah menyirami kolbu kita dengan materi 8 kegiatan yang bersifat makruh dalam wudu, dan semoga kita mampu melakukan